kita nyanyi, mari kita bersukaria. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kalbet ingin ajak adik-adik untuk bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah sang pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami masih boleh bersekutu bersama Tuhan, meskipun persekutuan kami hanya di rumah saja. Tapi ya Tuhan, biarlah kiranya hal tersebut tidak mematahkan semangat kami untuk mau terus mendengar dan mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang Engkau taburkan di dalam hidup kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami akan setiap firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Inilah ya Tuhan hidup kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Kalbet akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah adik-adik yang mau membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana nih kabarnya? Kalbet yakin adik-adik berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, tema perenungan kita pada hari ini yaitu Gembala yang Baik. Tema ini sama seperti judul perikop pada pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca, yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum Kalbet ingin membahas lebih jauh tentang siapa dan seperti apa sosok gembala yang baik itu, Kalbet ingin tanya terlebih dahulu deh adik-adik. Adik-adik pernah melihat seorang gembala? Ya,
Mungkin di antara adik-adik ada yang pernah dan ada yang belum. Mungkin juga di antara adik-adik ada yang pernah melihatnya di televisi, melihat di YouTube melalui handphone adik-adik, ataupun adik-adik pernah berjumpa secara langsung dengan seorang gembala, baik itu yang di dekat rumah, baik itu yang di kampung halaman, ataupun di tempat yang lainnya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa seorang gembala itu pasti dan akan selalu menjaga domba-dombanya, akan terus memelihara dan merawat setiap domba-dombanya. Nah, Kalbet akan memberikan sedikit informasi pada adik-adik bahwa di zaman Tuhan Yesus, gembala atau menjadi seorang gembala itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, khususnya di kalangan kaum Yahudi. Nah, pada saat itu seorang gembala biasanya ia menggunakan mantel atau baju lengan panjang yang terbuat dari kulit. Kemudian ia pun membawa tas kecil yang biasanya dipakai untuk menyimpan barang-barangnya, dan tidak lupa ia membawa tongkat. Pada saat itu siapapun bisa menjadi gembala, baik yang dari yang paling muda sampai yang paling tua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi adik-adik, untuk menjadi seorang gembala itu tidak mudah. Nah, seorang gembala juga setiap pagi biasanya membawa domba-dombanya keluar kandang, kemudian membawa kawanan dombanya itu keluar dari kandangnya dan membawa ke padang rumput untuk kemudian para dombanya bisa makan. Dan seorang gembala pun harus terus memperhatikan kondisi dari masing-masing dombanya. Dia harus melihat dan mengenal bagaimana kondisi domba-dombanya, apakah dombanya sedang sakit atau kurang makan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, seorang gembala pun harus bertanggung jawab untuk menjaga setiap domba-dombanya. Makanya kita lihat kadang-kadang dan seringkali bahkan seorang gembala itu membawa tongkat. Itu bukan buat jadi aksesoris ya adik-adik, tapi buat menjaga kawanan dombanya agar tidak diserang oleh binatang buas. Jadi itu untuk pelindung. Biasanya tongkatnya itu dipakai buat melindungi kawanan dombanya. Nah, adik-adik, itu adalah gambaran seorang gembala. Gembala yang selalu memberikan makan, minum, merawat, menjaga kawanan dombanya. Nah, adik-adik, lalu gembala yang baik itu seperti apa? Apakah kriteria yang tadi sudah kami sebutkan itu sudah mewakili sosok gembala yang baik? Ada yang kurang? Atau udah komplit? Betul, masih ada yang kurang. Kira-kira apa tuh? Kita lihat jawabannya di ayat 11, Yohanes 10 ayat yang 11. Dikatakan di situ bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi adik-adik, gembala yang baik itu bukan hanya merawat, menjaga setiap kawanan dombanya, memberi makan dan minum, tapi yang paling terpenting, ia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mau menjaga dan mau bertanggung jawab atas domba-dombanya. Mau diserang binatang buas, mau diancam seperti apapun, domba itu adalah tanggung jawab sang gembala. Dan gembala wajib untuk melindungi, bahkan mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Lalu siapa
sang gembala yang baik itu. Siapa adik-adik? Kurang keras? Siapa? Betul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang berkata bahwa akulah gembala yang baik. Ia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Itu bukan hanya sebuah kata-kata saja, tapi itu merupakan sebuah bentuk yang nyata. Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan hal tersebut dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berkorban dan mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita, untuk ditebus dari dosa. Kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang betul-betul bertanggung jawab, yang mau memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Nah, adik-adik, sebagai domba-dombanya, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-14, dikatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus saja yang mengenal kita, tetapi kita pun mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal siapa gembala kita. Nah, sekarang Kalbet mau kasih lihat video buat adik-adik. Kita lihat yuk videonya seperti apa. One more time. Oh, one is. Louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Gimana adik-adik videonya? Kita bisa lihat kan? Domba-domba yang baik itu adalah domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Melalui video itu, Kalbet ingin mengajak pada adik-adik bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mau menjadi anak yang mau terus dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau terus mendengarkan suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, saat ini Kalbet ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan kebaikan dari orang lain? Pernah? Lalu bagaimana perasaan adik-adik setelah menerima kebaikan tersebut? Pasti sangat menyenangkan kan?
Ya, adik-adik, ketika adik-adik mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain, maka sebaiknya kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mau berbagi setiap kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Kak Albert ingin mengajak adik-adik untuk memberikan minimal satu kebaikan setiap harinya kepada orang lain, sehingga setiap kebaikan yang adik-adik berikan kepada orang lain bisa membawa sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan telah mengingatkan kami tentang sosok gembala yang baik, gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kami tahu itu Engkau, yakni Tuhan Yesus yang bersedia berkorban untuk menjadi tebusan bagi kami domba-dombamu yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami bersyukur dan kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mau terus berkorban dan mau berbagi bagi orang lain. Ajarkan kami ya Tuhan untuk boleh terus berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga setiap kebaikan yang boleh kami berikan boleh mendatangkan sukacita. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di GKI Adi Sucipto. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang berasal daripada-Mu, sehingga di dalam setiap hari-hari yang mereka jalani, anak-anak-Mu boleh menjalani setiap aktivitas bersama dengan Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati orang tua terkasih yang menjaga dan merawat mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan keteguhan, sehingga para orang tua terkasih pun boleh menjaga setiap anak-anaknya dengan penuh kasih dan juga sukacita. Bapa yang baik, kami pun ingin berdoa untuk persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa terus berada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan juga boleh menjadi gembala yang menuntun kami, domba-domba-Mu, untuk kami boleh terus berada di jalan yang benar, di jalan di mana Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami aturkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala yang baik itu. Amin. Yuk nyanyi jalan serta Yesus. Jalan
Semoga sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sehat selalu ya. Halo teman-teman, sehat-sehat ya. Rajin baca spirit. Terima kasih. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Dadah.